Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini singkat, jelas, dan padat saja. Izin ya, Dokter Hari, guru saya soalnya. Ya, ini untuk anamnesis ya, mungkin tidak terlalu banyak lah ya. Kita langsung saja ke pemeriksaan fisik. Kalau yang penting untuk anamnesis kita fokuskan ini anamnesis THT, bukan anamnesis penyakit lainnya, gitu ya. Jadi fokus kepada penyakit THT. Nah, kita langsung ke pemeriksaan fisik saja ya. Saya mohon satu orang sebagai pasien bangku. Nah, pertama-tama tentu yang sudah sering kita dengar ya terutama untuk Bapak Ibu dosen dan kepada adik-adik mungkin baru pertama ya adik-adik mahasiswa bahwa di THT itu attitude itu penting termasuk juga cara duduk juga diperhatikan begitu ya. Nah, untuk cara duduk pemeriksaan THT itu adalah posisinya seperti ini ya. Jadi kaki kanan dengan pasien dengan kaki kiri pemeriksa atau kaki kanan pemeriksa atau sebaliknya ya. Boleh seperti ini. Kaki kiri pemeriksa dan kaki kiri pasien itu saling sejajar ya. Nah, jadi boleh boleh dipilih salah satu posisi yang pasti nanti harus strict di posisi itu supaya tidak memakan waktu pemeriksaan. Nah, kemudian selain cara duduk tadi sudah ya, cara duduk untuk cara pemeriksaan duduk anak itu tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Dekan ya, pembicara sebelumnya bahwa anaknya dipangku, kemudian kakinya dijepit, kaki pemegangnya itu bersilangan ya. Kaki orang maaf, tangan orang tuanya memegang tangan anaknya ya. Kalau tidak ada bantuan seperti di ruang KKD ataupun nanti Pak waktu ujian nasional kan tidak ada perawat ya. Ini tangannya satu memegang kepala gitu ya. Kalau ada bantuan boleh dipeluk anaknya, perawat membantu kita. Seperti itu ya. Oke. Kemudian cara berikutnya adalah pemeriksaan berikutnya pemasangan lampu kepala ya. Untuk OSKI nasional lampu kepala yang kita gunakan juga ini jadi harus tahu cara menggunakannya ya. Cara menggunakannya sederhana ya, tinggal disesuaikan saja dengan besar kepala kita, ukuran kepala kita ya. Bisa dilebarkan atau disempitkan. Kemudian eh, tombolnya ada di samping kanan. Kita perhatikan lampu ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kemudian kita mulai dari pemeriksaan telinga ya, pemeriksaan telinga. Mungkin lebih baik saya, oke, nggak apa-apa. Nah, mulai dari tetap ya, pemeriksaan itu dimulai dari inspeksi palpasi. Kita inspeksi dulu preaurikular, apakah ada pembengkakan, pembesaran KGB preaurikular, kemudian daun telinganya ya. Daun telinga apakah ada pembengkakan, nyeri tekan tragus, tarik daun telinga ya. Sekalian kita mempalpasi. Jadi inspeksi palpasi itu tetap harus dilakukan, termasuk juga retroaurikularnya, apakah ada nyeri tekan ya dan lain-lain sebagainya. Apakah ada fistula dan lain-lain sebagainya ya. Pus ya. Kemudian itu kan tadi bagian luar ya. Kemudian kita masuk ke bagian liang telinga dan membran timpani. Nah, cara memegang daun telinga itu juga ada artnya ya. Nah, mungkin bisa diperhatikan ya adik-adik sekalian. Nah, seperti ini ya. Kalau orang dewasa, telinganya ditarik ke belakang atas. Kalau anak-anak dia ke belakang bawah ya itu dengan satu tangan ya kalau kurang jelas kelihatan boleh dengan dua tangan seperti ini ya. Nah, itu kelihatan ya membran timpaninya mungkin kalau di layar tidak terlalu kelihatan ya. Jika banyak sekali rambut liang telinganya kita bisa menggunakan bantuan corong telinga ya. Corong telinga kita masukkan untuk memaksimalkan visualisasi ya, meningkatkan visualisasi. Nah, kemudian Eh, satu lagi yang paling sering salah adalah memegang otoskop. Jadi nanti harus belajar baik-baik ya adik-adik untuk memegang otoskop. Cara memegangnya adalah seperti memegang pen, ya. Cara memegang pen. Kalau melihat orang membatik juga seperti itu caranya ya. Cara seperti membatik. Jadi ini cara memegangnya seperti ini ya. Kelingking kita ini di pipi pasien untuk fiksasi ya telinganya tetap dipegang ya dengan cara yang baik.
Nah, cara menghidupkannya, nah, ini banyak yang salah juga waktu ujian panik ya kan, nggak tahu mana tombol mana gitu ya. Yang merah ini tinggal ditekan dan diputar, kemudian dites di tangan seperti ini ya. Ini menyala lampunya. Nah, tinggal dimasukkan saja ke liang telinga pasien untuk menilai membran timpani, liang telinga. Ya, liang telinga dan membran timpani. Nah, seperti itu ya. Ini untuk telinga kanan. Sekarang kita melakukan pemeriksaan telinga kontralateral sebelah kiri. Untuk pemeriksaan telinga kontralateral, hanya posisi leher saja yang kita gerakkan seperti ini ya. Jadi tidak perlu mengubah-ubah posisi. Kita kembali menghidupkan lampu kepala, kita lakukan inspeksi preauris, kemudian auris dan retroauris, kemudian dilakukan palpasi, apakah ada nyeri tekan, baik itu di tragus, daun telinga, ataupun retroauris ya, itu semua dilakukan inspeksi dan palpasi, maaf ya Bapak ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan liang telinga dan membran timpani. Perhatikan kembali cara memegangnya. Ya, nah itu sudah kelihatan ya, sudah kelihatan liang telinga membran timpaninya. Jadi tidak perlu mengubah-ubah posisi pasien ya. Nah itu dengan satu tangan, kalau dengan dua tangan seperti ini ya. Nah seperti itu ya, ini disorong ke depan, ini ditarik ke belakang atas. Nah bisa dengan bantuan juga ya corong telinga. Kemudian kalau kita menggunakan otoskop, lampu kepala kita matikan, ya kan? Kemudian cara memegang otoskopnya. Cara memegang otoskopnya, kalau tadi telinga kanan dipegang dengan tangan kanan, telinga kiri kita pegangnya dengan tangan kiri. Baliknya nggak usah ribet kali, hanya seperti ini saja ya. Jadi gitu ya adik-adik ya. Ini lampu kepala dimatikan, maaf. Kemudian kita hidupkan otoskopnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan liang telinga dan membran timpani. Kita nilai ya, apakah ada serumen, apakah ada pembengkakan, nyeri, apakah ada sekret, membran timpaninya, apakah ada perforasi dan lain-lain sebagainya. Itu untuk pemeriksaan telinga, ya. Untuk pemeriksaan pendengaran ada Rina Weber dan Swabah. Untuk pemeriksaan Rina Weber dan Swabah kita menggunakan eh, Garputala 512 ya atau 512 Hz. Ya, sekarang kita melakukan pemeriksaan Rina ya. Kita bunyikan ya kan Garputalanya ini tidak boleh dipukulkan ke tempat yang keras seperti meja, lantai ya, tapi boleh dibunyikan atau dipukulkan ke siku ya atau ke sol sepatu juga boleh ke tempat yang lembut. Ini dipegang, dibunyikan, ditempatkan di tip mastoid pasien. Kalau sudah hilang, pasien boleh mengatakan sudah hilang atau boleh angkat tangannya ya. Gitu kita inform concern kepada pasien. Kalau sudah hilang, kita tempatkan di depan liang telinga pasien. Ya, ini bisa diinterpretasikan kalau dia tadi sudah menghilang di depan telinganya masih terdengar, ini dia rine positif. Rine positif berarti pendengaran normal atau tuli sensori neural. Ya. Kemudian kita periksa juga telinga sebelahnya, kita letakkan di tip mastoid telinga kontralateral. Kalau sudah hilang atau eh, mohon angkat tangannya atau katakan sudah menghilang. Ini apakah masih mendengar? Masih. Berarti rinenya positif. Interpretasinya dia normal pendengaran atau tuli sensori neural. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Weber. Ya, letakkan di eh, tengah tubuh ya, tengah batang tubuh, boleh di kening, boleh di vertex, boleh di gigi seri, boleh di dagu, ya di tengah batang tubuh ya. Jadi kalau pas nanti itu variasi pemeriksaannya dibandingkan mana yang lebih kuat. Kalau lebih kuat di telinga yang kanan berarti dia lateralisasi ke telinga kanan. Kalau telinga kanannya sakit berarti dia lateralisasi ke telinga yang sakit gitu ya, gitu. Nah, kalau dia eh, pemeriksaan swabah ini diperiksa pada pasiennya, ya, diletakkan di tip mastoid pasiennya. Kalau sudah hilang, mohon dikatakan hilang, Pak. Nah, ini diletakkan kemudian di tip mastoid pemeriksa. Kemudian kita, kalau pasiennya udah hilang tapi kita masih mendengar, berarti apa? Swabah pasiennya
pendek, lebih pendek dari pemeriksa. Dengan catatan pendengaran pemeriksa harus normal. Karena pemeriksa sebagai kontrol atau standarnya. Nah, kemudian kita konfirmasi. Nah, di kitanya, ya kalau sudah hilang, baru kita ke pasiennya. Seperti itu ya. Jadi dari tip mastoid ke tip mastoid. Ya, jadi membandingkan hantaran tulang dengan tulang. Oke, itu pemeriksaan telinga ya. Kemudian kita masuki pemeriksaan hidung. Tetap kita nyalakan lampu kepalanya, duduk dengan cara yang lega artis ya. Kita perhatikan hidung dan pipi bagian luar ya. Kemudian kita palpasi, boleh. Kita palpasi ya, tetap ya inspeksi palpasi gitu ya. Baru kita lakukan rinoskopi anterior. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, yang sering salah ini cara pegang. Cara pegang ya, spekulum hidung. Cara pegangnya gampang ya. Nah, gitu ya. Nih, maaf ya Pak ya. Nah, perhatikan tangan saya seperti ini, nampak nggak di kamera? Di Zoom nampak nggak ya? Adik-adiknya nggak bisa komen ya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen kan sudah berkali-kali ya. Kalau adik-adik baru sekali ini. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi jempol pemeriksa itu di join alat, kemudian 3 jari lainnya ini menggerakkan ya, menutup dan membuka. 1 jari telunjuk itu di tip hidung pasien untuk fiksasi, gitu ya. Nah, ingat bahwa dikeluarkan dalam keadaan setengah terbuka supaya bulu hidung tidak terjepit ya. Nah, begitu juga dengan yang sebelahnya. Kalau tadi otoskop kita mengganti tangan, kalau spekulum hidung kita tidak perlu mengganti tangan. Ya, hanya dipegang dengan tangan yang non-dominan saja. Kenapa? Karena tangan dominan ini standby untuk melakukan tindakan. Ya. Nah, diperiksa sebelahnya apa yang dinilai? Kita nilai kavum timpani, kemudian vestibulum, kavum nasi, vestibulum, kemudian konka inferior. Untuk menilai konka media dan meatus media, pasien boleh kita sedikit tengadahkan ya, karena di arah atas. Ya, di arah atas dia. Seperti itu ya. Termasuk juga tadi untuk menilai ada tidaknya benda asing. Ya. Oke, itu rinoskopi anterior. Sekarang kita melakukan rinoskopi posterior. Dipanaskan alatnya di lampu atau api spiritus seperti ini ya. Kemudian kita tes di punggung tangan kita. Kalau sudah hangat, baru kita boleh melakukan pemeriksaan. Jangan panas-panas ya. Kita menggunakan tang spatel. Nah, bisa diperhatikan semuanya, mohon buka mulutnya Bapak. Ya, ya, lidah ditahan dengan menggunakan tang spatel. Kemudian kaca faring ini menghadap ke atas, dimasukkan ya hingga ke nasofaring. Apa yang dinilai? Yang dinilai antara lain ya nasofaring ya, kemudian septum nasi bagian posterior, konka media, meatus media, tuba eustasius, muara tuba ya dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan sendiri adik-adik harus tahu pertama alat yang digunakan apa, kemudian kedua cara pemeriksaannya bagaimana dan yang ketiga apa yang dinilai dan interpretasinya. Ya, jadi 3 hal itu harus dikuasai. Itu tadi rinoskopi anterior dan posterior. Sekarang kita memeriksa orofaring ya, ini simple. Buka mulutnya lagi, Pak. Kemudian kita tahan lidahnya dengan tang spatel ya. Kita menilai tonsilnya, faringnya, uvulanya ya, gigi geligi, bukal dan lain-lain sebagainya. Ya, palatum mole, palatum durum banyak yang dinilai. Ya. Nah, kemudian pemeriksaan laringoskopi. Untuk dokter umum atau GP, laringoskopi yang dilakukan adalah laringoskopi indirect. Jadi tidak langsung. Caranya tetap menggunakan kaca faringnya tetap dipanaskan. Ya, kemudian dites di punggung tangan. Jika sudah hangat bisa kita lakukan pemeriksaan. Ya. Caranya bagaimana? Bapak keluarkan lidahnya.
Ya, setelah dihidupkan lampu kepala, dikeluarkan lidahnya, kita memakai kasa. Kita menggunakan kasa ya. Nah, sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan THT itu memakai masker dan handskun ya, karena kan infeksius ya saluran nafas ya. Ya, maaf Bapak, lidahnya dikeluarkan, saya pegang lidahnya ya Pak, maaf ya Pak. Cara memegang lidahnya lega artisnya seperti ini ya. Nah, ini ada lega artisnya juga. Jempolnya di atas, kemudian dua jari menahan di depan dagu dan dua jari lainnya ini memfiksasi di bawah. Nah, ini kita masukkan kaca faringnya menghadap ke bawah karena yang mau dinilai di bawah ya. Masuk dia. Ini kurang rileks pasiennya, masuk ke bawah. Ah, itu nampak ya. Hati-hati pasiennya bisa mengalami muntah ya. Nah, seperti itu ya. Apa yang dinilai? Yang dinilai pita suara asli dan palsu ya, plika vokalis ya. Kemudian gerakannya apakah simetris, apakah ada paralisis begitu. Kemudian apakah ada kemerahan, pembengkakan, ya ada massa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher kita boleh dari depan, boleh dari belakang ya. Kita raba ya kelenjar getah beningnya. Ya, ini musculus sternocleidomastoideus ya, posterior dan anteriornya kita raba ya. Kemudian kita raba nih ya sampai supraclavikularnya, kemudian di posterior ya sampai ke belakang telinga ya. Kemudian di paratrakeal. Ini ada enggak pembesaran kelenjar getah bening. Nah, seperti itu. Nah, demikian ya selesai.